Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Firdaus dari kelas bimbingan konseling reguler semester 3 Masuk University. Kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana seharusnya pendidikan, bimbingan dan konseling berkaitan dengan inovasi teknologi pada saat ini. Seperti yang kita tahu, pendidikan adalah suatu proses untuk mencapai ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk memanusiakan manusia. Jika tujuan pendidikan secara khususnya ada pada Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, fungsi pendidikan adalah untuk mencapai atau mengoptimalkan kemampuan diri atau potensi yang ada pada diri. Nah, dengan bimbingan dan konseling untuk mencapai pendidikan tersebut atau untuk mencapai potensi yang mengoptimalkan potensi yang ada pada diri, dibantu dengan teori-teori yang ada pada bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling kita dapat membantu siswa untuk mencapai kemampuan dirinya untuk menghadapi masalah yang ada di depannya. Nah, untuk sekarang ini, karena adanya perkembangan zaman dan inovasi teknologi, ada sedikit perubahan atau sedikit inovasi atau cara dalam proses pembelajaran dalam pendidikan. Karena adanya inovasi tersebut, muncullah metode-metode baru, yaitu seperti metode pembelajaran online atau pembelajaran daring di luar kelas, dan itu sangat membantu untuk zaman sekarang ini. Nah, tidak hanya itu, dalam inovasi tersebut ada juga plus minusnya, gitu. Seperti tidak terjangkaunya sinyal di dataran tinggi, gitu. Karena inovasi teknologi saat ini sangat memerlukan sinyal atau pada akses internet. Tidak hanya itu pula, teknologi informasi yang kian melesat, banyaknya juga informasi yang simpang siur atau tidak susah dipercaya keasliannya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatnya teknologi saat ini. Dalam hal bimbingan konseling pun memiliki inovasi-inovasi terkait perkembangan zaman sekarang ini. Dalam bimbingan konseling adanya metode e-counseling atau electronic counseling, yaitu bimbingan konseling yang dilakukan via internet, Zoom meeting dan lain-lain, sehingga proses bimbingan dapat berjalan secara fleksibel di mana saja dan kapan saja. Tetapi itu pun memiliki plus minusnya. Kembali lagi, semua metode pasti ada plus minusnya. Tapi kita dapat menghitung bagaimana keefektifan proses tersebut dapat berjalan secara baik, gitu. Nah, dalam proses bimbingan konseling secara online, mungkin kita tidak dapat menerapkan semua teori yang ada atau teori yang kita pelajari sebelumnya dalam internet, gitu. Karena dalam internet ada plus dan minusnya juga kembali, gitu. Seperti kita tidak dapat memahami secara baik kondisi
kondisi konseling gitu. Bagaimana perasaan konseling pada saat itu, kita tidak dapat melihat secara langsung gestur atau ekspresi yang dikeluarkan sebagai respon apa yang dia rasakan gitu. Nah, dalam kemajuan teknologi sekarang ini mungkin tidak dapat oleh semua warga masyarakat rasakan gitu, karena untuk sekarang ini di Indonesia mungkin masih sedikit literasi digitalnya gitu, masih sangat kurang untuk semua warga merasakan perkembangan digital sekarang ini. Nah, terlebih jangan sampai perkembangan digital ini dalam aspek pendidikan maupun bimbingan dan konseling melupakan hak-hak setiap siswa, hak setiap masyarakat yang mendapatkan pendidikan. Tetapi karena dengan adanya perkembangan zaman ini dan pemerintah menuntut untuk digitalisasi, tetapi belum adanya penyesuaian dengan masyarakat, sehingga hak-hak masyarakat tidak terberi karena adanya perkembangan zaman ini. Jangan sampai seperti itu, karena hak warga atau hak masyarakat, hak semua individu mendapatkan pendidikan tidak boleh terhalang dengan kemajuan perkembangan zaman. Jadi mungkin solusi yang tepat untuk perkembangan zaman ini seharusnya pendidikan, bimbingan maupun bimbingan dan konseling harus dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada masyarakat, karena kondisi pada masyarakat ini mungkin tidak semua bisa menerima digitalisasi ini. Jadi mungkin solusi terbaiknya kita sebagai konselor harus dapat menyesuaikan dengan tempat di mana kita mengabdi. Jika tempat kita belum dapat menyesuaikan dengan digitalisasi, kita dapat mengoptimalkan dengan kegiatan offline atau luring. Kita dapat mengoptimalkan dengan itu. Tetapi jika tempat yang kita mengabdi di sana sudah dapat akses digitalisasi yang mudah, mungkin kita juga harus dapat memanfaatkan itu untuk tercapainya pendidikan atau bimbingan dan konseling yang efektif dan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.